Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilcaleg. Hati-hati. Momi lagi orang pemilu. Biasanya politisi kalau mau dicoblos, penampilannya kala-kala ustaz. Pakai songkok, pakai peci, keluar masuk masjid. Bagi-bagi kartu nama. Pilih saya, sama-sama kita orang Bugis. Ini kartuku. Begitu dipilih, dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu di sini? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih dongo? Hei, hei, hei. 2024 kesempatan membalas mereka politisi yang jahat. Bagaimana caranya? Yang kau pilih lagi. Alhamdulillah, ada anggota dewan hadir di sini? Ada? Wah, yang tadi saya ada antar saya namanya Pak Yancong. Oh, sekampung saya. Wah, bagus juga anggota DPR mendampingi Ustadz. Jadi ciri-cirinya, kalau kau mau milih anggota dewan, yang kau bilang, wane piro. Kau juga mau disogok. Jangan terima uang sogok. Kamu makan uang sogok, jadi darah dagingmu. Kata Nabi, hanya api neraka yang bisa mencucinya. Jadi pilkada nanti ini, kalau kau cinta kepada bulungan, ada yang datang bawakan ke uang, so tinggi. Secara langsung, hai guys, ini caleg yang mau sogok saya guys, tim sukses Pak Kepala Talang guys. Jangan, ya, 2024 kesempatan kita pilih orang baik. Ya, ya, 300.000 bisa tolak, 500 bengkok mukamu. Nah bilang ini mau sudah jelas ini 500 kau terima, makan bakso paling 3 kali habis. Tapi hak-hak politikmu 5 tahun dia kuasai. Maka saudaraku, saya cinta kepada Allah, saya cinta kalian karena Allah. Maka jangan kau pilih seseorang yang menyogok kamu. Pilihlah yang betul-betul kau yakini bisa mengangkat harkat dan martabat masyarakat Bulungan. Bisa? Bisa? Serius kok? Serius? Alhamdulillah. Saya doakan yang hadir hari ini tidak mempan sogok. Amin, goyang kakinya. Wa qala idan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata saya ceramah seperti ini ada setan berkeliaran. Setannya bukan pocong, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita bentuknya handphone.
Orang sudah ceramah sibuk tuh. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Kenapa bapak-bapak banyak bilang amin? Bu, simpan HP-nya dulu, dengar dulu ceramah. Dengar, Ustadz kita mau rekam. Kalau ibu rekam gambarnya tidak jelas, suaranya tidak jernih. Bagaimana caranya Ustadz? Tuh ada kamera saya bawa. Tapi kau bawa pulang kameramu Ustadz? Gampang, buka YouTube. Judulnya MTQ Kabupaten Bulungan. Klik, keluar mini ceramah malam ini. Sudah kukeli Ustadz, 5 kali kukeli tidak mau keluar. Hakul yakin tidak ada kuotamu. Jangan kau ketawa cilaka, serius kayak ini. Wa qala idan bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Ibu-ibu pernah lihat hujan? Adik-adik pernah lihat hujan? Sering. Ada yang bisa hitung hujan? Kenapa? Biar banyak kalau jatuh satu-satu. Bisa kuhitung. Ini jumlahnya banyak, jatuhnya rame-rame, laju. Mana bisa dihitung? Tapi kata Nabi, ketahuilah, ada pahala yang lebih banyak daripada air hujan. Apa gerangan ya Rasulullah? Ketika umatmu berkumpul di satu tempat, lalu mereka bersalawat kepadamu, aku tidak bisa menghitung betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Maka saya mau ajak ki bersalawat. Bisa? Bisa? Saya mau dengar orang Bulungan. Mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak? Bisa? Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam dulu. Kita dengar dulu ibu-ibu. Bisa bu? Ayo salawat bareng-bareng bu. Salatullah salah ala toha. Salatullah ala yasin. Nilainya 7,5. Sekarang bapak-bapak, jangan mempermalukan jenis kelamin bos. Ayo pak, ayo. Salatullah ala toha. Salatullah ala yasin. Nilainya 9,5. Sekarang Bapak Ibu diam, kita dengar ini di kursi paling depan. Pak Bupati, Ibu Wakil Ketua, dengar kok semua gayanya ini semua di depan ini duduk. Diam kok, dengar kok ini pejabatmu selawat. Ayo Pak Bupati, salatullah ala toha. Salatullah ala yasin. Nilainya 9,9. Pak Bupati yang undang ha? Dia juga kasih ke honor. Kalau ku kasih rendah, dia bilang kasih rendah juga honor itu Ustaz. Rame-rame. Semua laki-laki, perempuan, pejabat, bencong. Ada bencong di sini? Salatullah ala toha lillah. Salatullah ala yasin. Masya Allah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa Pak Bupati dan Wakil Bupati dan seluruh pejabat yang hadir yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah. Mohon maaf saya tidak sebut satu demi satu.
di samping karena keterbatasan waktu, mau jam 10 ini bos. Nggak ada cara maku di Makassar jam 10, tidur mak kalau jam 10. Hebat ini orang Bulungan ini, kita lihat siapa yang menyerah, penceramah atau penonton. Ya, saya tidak sebut satu demi satu, di samping karena keterbatasan waktu, juga sejujurnya saya tidak tahu nama Pak. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pertama, Bu, Pak, mau kau saya kasih HP? Harga 30 juta. Pulsanya 5 juta. Mau? 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 Tapi begitu saya kasih kau langsung tuli. Mana yang mau tadi? Enggak jadi. Berarti yang mahal bos bukan HP. Yang mahal telinga. Hebatnya lagi nih telinga, dia bisa bedakan mana suara laki-laki, mana suara perempuan. Hebatnya lagi nih telinga, dia bisa bedakan mana air hujan bunyi, mana piring pecah. Tidak pernah kursus membedakan bunyi. Ya. Dan hebatnya lagi nih telinga, tempatnya bagus. Pernah enggak kau bayangkan bagaimana seandainya satu telingamu di bawah pantat? Halo? Siapa bupati? Atau di bawah ketek? Halo? Hei bau. Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu ada kamera saya bawa dengan tele. Itu harganya lebih 100 juta. Kameranya saja. Telenya yang panjang itu, lensa namanya, itu juga lebih 50 juta. Mau saya kasih kok. Gratis. Mulai aku berpikir toh. Mau. Tapi begitu saya kasih kok langsung buta. Mau kok? Tidak jadi. Itu berarti yang mahal bukan kamera. Yang mahal apa? Mata. Allah kasih kok gratis. Tidak perlu kau bayar. Hebatnya lagi nih matamu, bisa kau bedakan mana istri, mana tetangga. Bayangkan kalau tidak bisa kau bedakan. Kenapa lain-lain rasanya ini malam? Ternyata Satpol PP. Polisi setengah. Jangan kau ketawa cilaka. Ini Satpol PP hebat. Yang amankan acara jemput saya di bandara Satpol PP. Dan rata-rata Satpol PP pegawai honor. Kau tahu laguna pegawai honor? Kau tahu? Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Itu laguna pegawai honor. Ada pegawai honor di sini? Masih syukur kau pegawai honor daripada tidak pegawai sama sekali. Banyak kasihan motom jadi pegawai honor tapi tidak dikasih kesempatan. Maka bersyukur Allah kasih kita mata, kita bisa bedakan. Dan hebatnya itu mata, dia autofokus. Itu kamera, kau harus belajar. Kau harus tahu berapa jaraknya Ustadz dengan kameramu. Kau harus tahu berapa kekuatan cahaya yang ada di tempatnya Ustadz. Kau harus tahu berapa kecepatan angin. Itu di setel. Sampai auto. Ini matata, tidak perlu kau setel. Langsung buka. Langsung hebat, bisa kau lihat. Gratis Allah kasih kau. Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Mau kau dikasih mobil? Gratis. Mau? Tapi begitu dikasih kau langsung lumpuh. Kau tahu enggak ini nikmat kaki? Hebatnya nih kaki. Kau tahu Ronaldo? Yang pemain bola kah? Lionel Messi. Kenapa dia jago? Karena Allah kasih lutut yang bisa bengkok. Percaya kau pasti dia tidak bisa main bola kalau lututnya tidak bisa bengkok. Pelengkarto. Iya toh? Maka kita bersyukur Allah kasih kita kaki yang bisa bengkok.
Maka kita ucapkan alhamdulillah. Berarti yang mahal bukan mobil, yang mahal Allah kasih kau kaki gratis. Tidak perlu bayar. Agapi. Gigi. Pernah kau lihat orang dikawak giginya? Ada deh, Pak Bupati. Ada mahasiswaku, kaget kak. Biasanya kan yang di pagar itu, dikawak-kawak pagar ji. Nah kawak-kawak giginya. Bilang, apa itu di gigimu dek? Dia bilang, Ustaz tidak gaul. Apa itu kak? Dia bilang, behel. Apa dibilang behel? Ini mi, dikawak gigi. Aku bilang, mahal itu dek. Dia bilang, ini Ustaz, kalau di uang bayar lebih 100 juta. Yang paling bagus ini. Hebatnya tahu wah. Saya bilang, dek, kau kira itu gigimu mahal? Bukan. Apa yang mahal? Behelmu mahal, bukan behel yang mahal. Bukan itu kawat. Tapi apa yang mahal? Allah kasih kau gigi gratis. Dan hebatnya lagi nih gigimu dibatasi tumbuh dan panjangnya. Pernah kau bayangkan seandainya itu gigimu tumbuh seperti rambut? Gondrong semua dulu. Kalau gondrong ini mulutku, tidak bisa mak ceramah. Ini anggota dewan, pasti tidak ada yang mau pilih kalau giginya begini. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Ini ada adik kecil, ada yang kentut tadi aku dengar. Itu kentut, kalau kau tidak bisa kentut, operasi kau ratusan juta. Hanya untuk bisa. Bayangkan kalau tidak bisa kau kentut, penuh angin perutmu. Jantungku begitu tidak dibayar kentut, biar banyak orang paru tusuk jantung begitu. Pindah-pindah kau sedikit baru bau, sudah mak pindah. Apa boleh buat? Ada orang marah kalau bau kentutnya orang. Memang wajar namanya kentut bau. Kalau tidak bau bukan kentut namanya itu parfum. Ya. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Masya Allah. Pernah kau bayangkan bagaimana tidak bisa kau kencing? Itulah sehingga dalam Al-Quran Allah selalu tanya kita dalam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukatsiban. Kegapi pamasiku, kegapi pak beriku mau sakareng. Mana lagi nikmatku yang kau dustakan? Kalau dijual ini organ tubuh pak, kaya kita. Mau kau langsung kaya deh? Mau kau? Jual di ginjalmu. Itu ginjal di Hong Kong. Kau tahu Hong Kong? Tahu Hong Kong? Berau terus ke Derawan, naik pesawat ke Balikpapan, ke Jakarta, baru ke Hong Kong. Di sana laku ginjal, satu ginjal 1 miliar. 2 ginjal Allah kasih kau 2 miliar. Ini ginjalmu 2 miliar. Tambah jantung 4 miliar. Berarti jantung ginjal 6 miliar. Mau kau jual jantungmu? Mau kau? Jual mie? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka jangan kau pernah merasa miskin. Kita ini kaya. Kekayaan kita kesehatan. Saya pernah sakit 6 bulan, tidak boleh ceramah. Alhamdulillah malam ini saya dikasih izin sama dokter. Saya bilang sama dokterku, dekat Cina bilang adekku. Dari Balikpapan naik pesawat orang. Ternyata naik sepi. Saya bilang pintar juga itu panitia. Kenapa aku bilang sepi? Pesawat kalau bilang ki sepi, Ustaz tidak mau kau datang ke sini. Baik keras ombak pak. Mak kata ni masak. Banyak orang Bugis sini. Betul kok? Wah, ini Pak Bupati memang ini orang Bugis luar biasa. Di mana-mana saya ceramah ketemu orang Bugis Pak. Saya pergi Tarakan,
banyak ada situ kampung Bugis. Saya pergi Singapura, ada Bugis Street. Saya pergi Sabah, Sarawak, Tawau, orang Bugis banyak. Saya pergi di sini, apalagi Mangkupalas. Hah? Yo, kan bukan kampungku ini. Banyak juga orang Bugis. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Jago ini orang Bugis ini. Allahu Akbar. Maka saudaraku, bersyukur kepada Allah dan jangan kau pernah merasa miskin. Kamu merasa miskin karena yang kau anggap kekayaan hanya uang. Yang kau anggap kekayaan kebun sawit. Yang kau anggap kekayaan tambang. Yang kau anggap kekayaan mobil. Tapi semua itu harta tidak ada gunanya ketika kau sudah sakit. Ada orang kaya Pak. Banyak uangnya. Banyak uangnya dek. Miliar-miliar. Tapi apa? Dilarang makan nasi. Apa uangmu 7 miliar dilarang kau makan nasi? Hah? Banyak uangnya dilarang makan. Kita tidak banyak uang susah makan. Itu? Apa yang bisa anda makan? Ubi rebus. Warna ungu. Kan ada itu ubi warna ungu toh? Dilarang makan nasi. Dilarang makan daging. Dilarang makan gula. Dilarang makan garam. Dilarang makan lombok. Pagi-pagi disuruh jalan di pinggir jalan, olahraga di kompleks. Nah bilang dokter, jangan pakai sendal supaya refleksi kakimu. Jangan pakai baju Pak, supaya kena matahari baju. Jangan pakai celana panjang supaya kena juga ini. Pakailah celana pendek. Tidak boleh pakai topi. Keliling dia di kompleks Pak. Berjemur pakai celana pendek saja. Apa bedanya sama gembel? Iya toh? Maka kita ini semua kaya. Maka selalu ucapkan alhamdulillah. Ada polisi di sini? Ada? Bapak-bapak polisi, bersyukur kamu punya baju coklat. Bapak-bapak polisi yang saya sayang karena Allah. Bisa enggak bapak polisi pakai gamis begini? Bisa? Bisa. Bisa pakai songkok? Bisa. Bisa pakai serban? Bisa. Tapi bisa enggak Ustadz Dasat pakai bajunya polisi? Bisa? Enggak bisa pakai, maka ditangkap kok. Polisi palsu. Maka bersyukur jadi polisi meskipun jumlahmu masih sedikit di sini. Yang kau melanggar, kau tidak lihat rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Mana surat-suratmu? STNK lengkap. SIM lengkap. Saya tilang kau. Kenapa Bapak tilang saya? Kau pembohong. Maksudnya apa? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Ini polisi film India. Bukan polisi Indonesia. Oh polisi Indonesia Pak. Jangan kau musuhi polisi bos. Adek-adek. Woi. Jangan kau musuhi polisi. Kalau hilang motormu siapa kau cari? Pak Imam. Dan udah apa? Siapa kau cari? Polisi. Bu, diserobot tanahmu, kebunmu diserobot. Siapa kau cari? Siapa? Pak Imam. Nah bilang Pak Imam bukan jurusanku. Siapa kau cari? Polisi. Makanya jangan musuhi polisi. Kalaupun ada 1-2 orang, syukur alhamdulillah. Kamu tahu bisa bedakan mana yang hak dan mana yang batil. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Jam 10 ini. Lihat kok jam 10 mi. Lihat kok jammu. Apa kau bilang belum? Rusak itu jammu. Jam 10 toh. Terus. Kau kira kat tukang parkir? Terus. Tambah. Kau kira penjual coto? 1. Selalu bersyukur. Jangan pernah sehari tidak bersyukur. Dan hebatnya kata Nabi, kalau bersyukur kok Allah tambah nikmat.
Kata Allah, kalau kau bersyukur aku tambah nikmatku. Kenapa kita miskin? Karena kita tidak pernah bersyukur. Syukurlah, maka Allah akan tambah. Cuma Nabi bilang, ibu-ibu, saya Ustaz tidak mau kak disyukuri. Kenapa? Karena kalau saya disyukuri Ustaz, berarti saya ditambah. Woi Pak, berani kok? Berani kok? Ustaz ya, ini saya lihat ini muka-muka takut sama istrinya. Apalagi polisi. Nah bilang temanku yang polisi, bukan kami takut istri Ustaz. Cuma ini istri selalu melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Kalau saya tidak takut sama istri Pak Bupati. Cuma istriku yang lebih berani dari saya. Alhamdulillah. Satu, dua. Waktuku kecil. Ini kisah nyata. Imam sujui. Kenapa lama sekali ini Pak Imam? Akhirnya ada temanku nangkak kepalanya. Langsung, lenyap imamnya. Dia bilang, Pak Bupati, hilang imam. Woi, kacau sholat. Selesai sholat ditanya Pak Imam, Pak Imam, kenapa aku tinggalkan syaf? Dia bilang, nak, kentuk kak. Metuk kanasan nak. Saya bilang, lain kali kalau kentut, kasih bangun dulu jamaah supaya dilihat kau pergi. Dia bilang, sengaja kak, malu kak nak. Ayo, bahayanya kalau salah imam. Iya, ini ada cerita, wallahu alam benar atau tidak. Saya dengar tonji. Ada penghafal Quran, pulang kampung, disuruh jadi imam. Kau imam nak, didengar hafalanmu. Dia ambillah surah yang hanya dia tahu. Yang lain tidak ada yang tahu. Tiba-tiba dia stres karena ada cicak jatuh pas dekat telinganya. Stres. Orang stres biasanya hilang hafalan. Maka dia tidak tahu apa lanjutannya ayat. Suasana hening, diam semua orang. Imam dia bilang, tolong bantu di belakang. Dia bilang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba anak-anak muda berteriak dari belakang. Kalau begitu sudah Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Ada lagi, ini sering kita alami. Imam, Masya Allah. Panjang sekali bacanya. Nases sakit. Mau ki ruku. Belum pi ruku. Mau ki ikut. Tidak dihafal. Terpaksa dibaca semua yang di dinding masjid. Keadaan keuangan masjid Baitul Iman. Pemasukan 7 juta. Pengeluaran khutbah Jumat 500.000. Kebersihan masjid 500.000. Saldo kas 4.500.000. Belum pi selesai, imam selesai dibaca itu, kalender lagi dibaca. Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Bulungan. Belum selesai, dibaca lagi bajunya orang. Caleg DPR RI nomor urut 7. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Itulah pentingnya hati-hati memilih imam. Sebentar lagi kita pilih imam di Indonesia. 2024 kita pilih imam. Hati-hati. Jangan kau berpecah belah. Jangan sebarkan hoax. Silakan kau dukung calonmu. Silakan kau dukung calegmu. Silakan kau dukung calon bupatimu. Tapi jangan kau saling menghina. Kalau kau menyebarkan hoax, kau fitnah orang, dia lapor ke tim suksesnya, masuk penjara. Orang jadi bupati, orang jadi anggota DPR, orang jadi presiden. Kamu masuk penjara gara-gara berita bohong yang kusebarkan. Maka saudaraku, saya cinta kalian karena Allah. Pilkada, pilcaleg, pilpres, jangan menyebabkan kalian berpecah belah. Kita bersyukur, Masya Allah. Di Bulungan ini ada Bugis, ada Jawa, ada Bulungan, ada Dayak, macam-macam suku. Tapi kita dibungkus oleh satu kesatuan negara Republik Indonesia. Masya Allah. Coba lihat badan kita.
Kata Nabi, umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita, Pak. Hah? Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Ya toh? Tangan tidak bisa garuk belakang, cari dinding. Begitu mestinya kita di Bulungan. Ada Dayak, ada Bulungan, ada Bugis, ada Jawa, ada Makassar, dan lain-lain sebagainya. Satu tujuan, mengangkat harkat dan martabat kabupaten kita. Ada yang coba-coba ganggu masyarakat, datang polisinya. Hehehe. Jangan kau ganggu-ganggu orang Bulungan, saya polsek di sini. Kalau kau macam-macam saya penjara kau. Ada masyarakat lain datang ganggu bupati kita, jangan, itu bupati kami. Kalau kau macam-macam di kampung kami rakyatnya Bulungan yang akan kau hadapi. Begitu mestinya. Jangan berpecah belah, tidak ada gunanya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Lihat negara-negara yang bercerai-berai, tidak bisa lagi membangun. Kita bisa dengar dakwah seperti ini. Kita bisa melaksanakan MTQ seperti ini. Gara-gara apa? Karena kita rukun dan damai. Mana bisa orang ceramah seperti ini kalau rusuh di sini? Nah, saya diundang, dah saat kamu datang ceramah ya, di mana? Bulungan. Nah lagi ribut di situ. Tidak mau saya. Kita lagi ceramah ada batu. Saudara-saudara sekalian, batu bos. Mana bisa? Kita damai seperti ini karena kita rukun. Coba kalau kita berpecah belah. Maka jangan lagi ada yang mengatakan kami warga asli, kalian semua warga asli Bulungan. Mau Jawa, jangan lagi kamu orang Jawa, kamu orang Bugis. Tidak bisa sekarang kamu orang Bulungan. Hidup, makan di Bulungan, maka bersatulah kalian. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau. Apa yang biasa menyebabkan orang berpecah belah? Pilkada, pilcaleg. Jangan kau berpecah belah gara-gara pilkada. Santai. Jangan bawa di hati. Namanya politisi. Bertengkar dilihat di media. Bertengkar dilihat di medsos. Dia janjian di Singapura makan sama-sama. Kamu yang di penjara. Jangan baper kalau berpolitik. Siapa calonmu? A. Kamu B. Kamu C. Sama saja kita bangsa Indonesia. Lihat Timur Tengah. Yang sudah ribut. Yang sudah rusuh. Susah membangun masjid. Susah mereka sholat Jumat. Susah mereka kegiatan tablik seperti ini. Kenapa? Karena mereka rusuh. Salah satu nikmat yang Allah turunkan di Bulungan ini. Karena kita damai. Dan itu pelihara. Apa yang menyebabkan orang biasa berpecah belah? Selain pilkada, apa itu? Kesombongan. Sombong. Apa yang menyebabkan orang sombong? Satu. Kata Nabi, bertambahnya jabatan. Tadinya tidak ada apa-apa. Bukan pejabat, tiba-tiba pilkada menang jadi bupati. Jangan sombong karena bupati. 5 tahun saja jatahmu. Kalau terpilih lagi 10 tahun. Sudah itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Biar kau jago tidak mungkin 3 periode. Begitu kau pasang Garuda masih aktif, orang masih hormat. Tapi begitu tidak ada lagi jabatanmu bupati, kau pakai Garuda pergi pasar. Nah bilang, kasihannya itu Pak Bupati. Sudah gila-gila dia ya. Apa yang kau sombongkan? Kepala dinas. Jangan sombong kau kepala dinas. Kau jadi kepala dinas karena Pak Bupati suka kamu. Biar Pak Bupati senang kamu. Kalau istrinya beliau tidak senang, tidak jalan urusanmu. Apalagi kalau dia bilang Bupati saya tidak suka itu anak buahmu deh. Tidak mau saya lihat lagi di kantor. Hancur sudah kamu. Anggota DPR mau sombong. Kau jadi anggota DPR karena dipilih. Saya tanya kau, mana lebih tinggi bupati dengan wakil? Mana lebih tinggi? Bupati. Mana lebih tinggi Kapolres dengan Wakapolres? Kapolres. Mana lebih tinggi gubernur dengan wakil gubernur? Mana lebih tinggi presiden dengan wakil presiden? Namanya wakil dibawa. Tapi heran saya lihat wakil rakyat. Dia merasa lebih hebat dari rakyat. Nah kau cuma wakil. Paham? Paham?
Maka jangan sombong karena jabatan. Sementara saja ini. Yang kedua, yang menyebabkan orang berpecah belah setelah sombong. Penyebab sombong yang kedua, apa itu? Setelah pangkat jabatan, apalagi harta. Tadinya dia tidak kaya, tiba-tiba dapat penggusuran. Oh, tak dapat ganti rugi. Boy, langsung kaya. Jangan sombong karena kekayaanmu. Kalau Allah cabut kekayaanmu, sebentar saja nak kasih bangkrut ke Allah. Sebentar sekali. Apalagi yang menyebabkan orang sombong biasanya? Setelah pangkat, harta, ilmu. Adakah ilmuwan yang sombong? Ada. Siapa diantaranya? Ustadz. Ada ustadz sombong? Ada. Yang mana? Seolah-olah dia pemilik surga. Kalau ceramah neraka aja dicerita. Kau dibanting, dilipat, ditusuk pantatmu. Ada juga itu penceramah bikin takut-takut saja kerjanya, Pak. Neraka aja terus dicerita. Pelan-pelan juga, bos. Ada juga surga. Saya dimaki-maki di Facebook. Ini ustaz selalu cerita sunnah. Tidak pelihara sunnah. Saya bilang, kenapa kau bilang saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Saya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Salatullah ala toha. Salatullah ala yasin. Sini kau yang baju itu, baju apa? Sini. Kau. Saya kasih kau hadiah. Yo, kau sini, cepat. Sebentar. Itu ya, kau sini. Dari tadi saya lihat ini kasihan. Sini. Saya kasih kau hadiah ini malam. Tapi jawab dulu pertanyaanku. Coba. Adidas. Kau tahu gitu Adidas? Adiknya Dasat. Siapa namamu? Rama. Hah? Rama saja. Tidak ada Muhammadnya. Ada. Kan pakai kau Muhammad. Siapa nama lengkapmu? Muhammad Ramadan. Ramadan. Berarti kau lahir bulan Ramadan. Pasti nih. Siapa namanya bapakmu? Karman. Mamamu? Karmila. Ada ya orang tuamu? Datang? Ada. Oh, sama orang tua datang. Nah, sekarang saya kasih kau hadiah. Jawab Kina. Siapa namanya neneknya Pak Bupati? Tidak tahu. Kalau begitu, siapa namanya Pak Bupati? Lama-lama kau diusir sama Pak Bupati. Apa sih kau tahu? Kalau begitu 2 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 19 kurang 1. Nggak tahu juga. Apa sih kau tahu? Apa yang kau tahu? Kau bikin pertanyaan jawab sendiri. Biar bikin pertanyaan tidak tahu. Kau kasih malu-malu kita, bos. Pakai kau minyak rambut di. Masya Allah. Apa namanya minyak rambutmu? Minyak kemiri. Kemiri. Sama minyak rambut tahu waktu kecil. Kalau kena matahari keluar semua ketiga di sini. Siapa namamu Rama? Ramadan. Kenapa kau mau buka celanamu? Sudahlah, ku kasih kau hadiah 50. Beda rasanya uang ustaz dengan uang Kapolri. Sudahlah. Salim dulu. Foto. Mana kamera? Foto tuh. Senyum. Ya. Oke deh, Ramadan. Dari tadi saya lihat dia serius mau dengar ceramah. Sampai keringatan. Alhamdulillah ya. Masih ada, masih banyak ini, masih banyak. Tenang. Nanti peserta MTQ lagi saya tanya.
Tenang, tenang, tenang. Kalau habis di sini ada Pak Bupati. Tenang saja, kita sampai capek. Yang keempat, penyebab datangnya sombong: 1, pangkat jabatan; 2, harta; 3, bertambahnya kegagahan. Wih, jangan sombong kau gagah. Jangan sombong karena kau cantik. Memang 17 tahun kau cantik. Sweet 17. Wih, semua orang kalau dia lewat terpesona. 17 tahun. Tapi balik itu angka 17. Berapa? 71. Masih cantik. Senyum, lari cucu. Dikira mau digigit. Maka jangan sombong karena kecantikanmu. Pasti karena pudar. Saudaraku, penyebab orang pecah persaudaraan itu, 1 diantaranya kesombongan. Sebelum jadi anggota DPR bagus, sebelum jadi bupati baik, sebelum jadi kepala dinas menyapa. Setelah dapat jabatan dia mulai sombong. Jangan sombong karena jabatanmu, pasti akan hilang. Jangan sombong karena ilmumu. Saya kalau ada ustadz merasa sombong, saya cuma bilang, bos, apa artinya Iqra? Apa artinya Alif Lam Mim? Ada yang tahu? Apa artinya Yasin? Tidak ada. Itu Allah ingin mengingatkan kepada kalian, jangan kau sombong karena ilmu. Maka orang yang berilmu, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, rendahkan hatimu seperti mutiara di dasar laut. Orang dulu berkata, kalau orang pintar seperti ilmu padi. Ilmu padi, coba lihat, sebelum dia berisi, itu padi, sebelum berisi dia naik ke atas. Tapi makin berisi itu padi, makin ada isinya, makin dia tunduk. Makin berilmu kalian, mestinya makin tawadu. Jangan kau sombong karena ilmumu. Jadi ustadz, ikuti persamaan. Jangan kau menghina orang. Namanya perbedaan biasa. Jangan karena beda mazhab, beda aliran, beda tempat pengajian, beda ormas Islam, kalian berpecah belah. Bodoh. Coba lihat, orang angkat takbir itu beda-beda toh. Meletakkan tangan setelah takbir itu aja berapa macam. Allahu Akbar. 1, ada yang di atas dada begini. Yang kedua, Allahu Akbar, antara pusat dengan perut. Yang ketiga, Allahu Akbar, pas di atas pusat. Yang keempat, Allahu Akbar, ada di bawah pusat. Yang kelima, dia tidak simpan, tapi dia kasih lurus. Allahu Akbar. Ada? Coba pergi tanah suci. Banyak kita dapat itu toh. Jadi yang mana betul? Betul semua karena ada pendapat dan hadisnya. Kalau betul semua Ustaz, mana yang salah? Yang salah kalau kau pakai semua. Allahu Akbar. Pasti salah. Ya. Ya. Maka saudaraku, ini pasti banyak agamawan di sini, banyak mubalik. Sampaikan apa yang kalian yakini benar tanpa menyalahkan pendapat orang. Sama saya kalau saya ceramah, ya menurut pendapat saya begini, ada juga pendapat berbeda. Silakan, jangan neraka saja terus kau cerita, kau dibanting, dilipat, ditusuk pantatmu, keluar di lidahmu, digunting lidahmu, ditusuk matamu. Dia bilang anak muda, dede, pulang lagi deh bikin takut-takut ini penceramah. Janjikan. Agama mengajarkan janji sorga ancam neraka. Tapi janji sorga jauh lebih banyak disebut daripada neraka. Maka saudaraku, saya cinta karena Allah kalian nanti jadi pendakwah. Jadilah pendakwah yang mengakurkan orang. Kalau kau tahu di situ masjid dia kunut, jangan kau bahas tentang tidak boleh kunut karena pasti orang tersinggung. Kalau kau tahu di situ selalu ada maulid, jangan kau katakan maulid bid'ah. Karena pasti kau sakiti perasaan orang. Ada kan juga orang baru belajar agama seolah-olah dialah pemilik neraka dan surga. Bid'ah, bid'ah, bid'ah. Apa bid'ah? Dia bilang tidak ada pada zaman Nabi. Bid'ah itu tidak ada pada zaman Nabi. Oh kalau begitu iya. Kalau begitu bos, jangan kau ceramah pakai mic. Kenapa? Tidak ada mic pada zaman Nabi. Maka yang baik
lakukan apa yang kamu yakini. Saudaraku, kalau kau berbeda dengan tetanggamu, jangan kau hina apalagi sampai kau salah-salahkan dan dia dengar, bisa kau berpecah belah. Lakukan apa yang kamu yakini benar tanpa menyalahkan orang yang berbeda pendapat dengan kalian. Penyebab lagi pecahnya persaudaraan setelah sombong, pilkada, takabur, menganggap remeh orang lain. Saudara-saudara sekalian, kita bisa begini karena ada orang lain yang bisa membantu kita. Saya kasih contoh, bapak punya uang miliaran, tapi kasih hidup di pulau sendiri, mau? Sendiri bapak kuasa itu pulau, mau? Pasti kita tidak mau. Kita bisa hidup damai rukun karena ada orang lain di tengah-tengah kita. Maka hargai, rawat persatuan, ukhuwah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ini nanti pengumuman setelah ada menang, jangan berpecah belah, jangan berkata hakim tidak adil. Teman-teman dia tuan rumah. Jangan. Percayalah apa keputusan yang Allah berikan dalam hidupmu, itulah yang terbaik. Sering saya contohkan, waktu saya tamat SMA, saya daftar fakultas kedokteran. 3 kali saya daftar, tidak lulus-lulus. 3 kali saya daftar, malah lulus di sospol. Nanti saya tahu jawabannya kenapa saya tidak lulus jadi dokter. Terjadi tabrakan di jalan perintis kemerdekaan, saya turun bantu dia yang tabrakan, saya pingsan. Ternyata saya tidak bisa lihat darah. Seolah-olah Allah ingin berkata, Das'ad, bagaimana kau jadi dokter, kau tidak bisa lihat darah. Temanku yang lulus, dia tugas di Kepulauan Aru. Kalau mau lebaran saya telepon, pulang kok dok? Dia bilang tidak. Kenapa? Banyak ongkos Ustaz. Untuk sampai ke situ kita setengah mati menabung hanya untuk transportasi pesawat. Dalam hatiku, untung saya tidak jadi dokter. Untung saya jadi ustadz. Kemana-mana gratis. Naik pesawat dibayarkan. Pergi tidak bawa uang. Pulang Allah kasih yang terbaik. Jangan kau sangka buruk. Saya daftar polisi, tentara waktu itu, tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku. Saya protes dalam doa, ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya agak tinggi. Temanku lulus. Sekarang dia reserse, baret merah di Polda Sulbar, 2 bunga-bunga na pakai. Saya lulus jadi ustadz pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, pucaramai kau semua. Maka saudaraku, nanti kalau ada keputusan Dewan Hakim, jangan kau berpecah belah. Jangan kau saling menghina. Itulah yang terbaik buat kalian. Saya ini yang ceramah. Alumni MTQ juga. Tidak pernah saya mondok. Tidak pernah saya sekolah pesantren. Di mana saya biasa selalu latihan pidato. MSQ. Musabakah Syahril Quran. Ada yang mengaji, ada yang terjemahkan, saya yang ceramah. Maka saudara, apapun keputusannya, jangan sangka buruk. Itulah yang terbaik. Jangan kau tuduh macam-macam hakim. Itu hakim kasihan bertugas sampai tengah malam. Tidak seberapa honornya. Tanya hakim, berapa honornya? Ina bilang orang Bugis, atau ati. Asal ada kasihan. Hah? Resikonya berat. Dan kalau hakim ini salah, dia memilih hanya karena dia senang, bukan karena prestasi. Nah tunggu kau malaikat. Nah bilang kalasi mangko suban ntar ku balender kok. Jadi jangan nih apa yang keputusan, jangan kalian berpecah belah, apalagi saling memfitnah, menjelek-jelekkan. Percaya itulah yang terbaik. Ya? Hei. Hei. Baju kuning. Cepat-cepat, hadiah-hadiah. Cepat kok. Sini. Hei. Nggak mau yang sampingnya kau. Naiklah kau ke sini. Sini cepat-cepat. Kasih lagi hadiah. Ayo. Salatullah. Sini.
ala toha rasul salatullah ala yasin. Alhamdulillah. Siapa namamu? Muhammad Syarul Ramadan. Panggilannya? Syarul. Sarulkan. Ah, sekarang siapa namanya penceramah? Ustadz Dasyat. Bukan stand up komedi nih. Siapa namanya penceramah? Ustadz Dasyat Lafti. Tapi bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya sebutkan rukun Islam. Jangan kau kasih malu orang Bulungan. Cepat, cepat. Rukun Islam ada 6. Kau kasih malu. Berapa? 5 atau 7? 5 atau 7? 5. Nah, kalau 5 berapa? 1. Syahadat. Jago kau. 2. Sholat. 3. Cepat. Nah, 3. Puasa. 4. Zakat. 5. Naik haji bagi orang yang mampu. Wah, ulang. 1. Syahadat. Apa bunyinya syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wih, banyak fansmu. 2. Sholat. Mendirikan Sholat. sholat. Kok sholat? Betul. Tapi hari Jumat saja toh? Enggak. Paling cepat, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur. Pas bangun dia bilang, mesti apa ini? Tidak ada khotbahnya. Bukan tidak ada khotbahnya, kau yang tidur bos. Nah, 1. Mengucapkan 2 kalimat. Syahadat. 2. Mendirikan sholat. 3. Puasa. Puasa Ramadan. 4. Zakat. 5. Naik haji. Cocok Mi. Haji bagi orang yang mampu. Nah, pertanyaan berikutnya. Pancasila ada berapa? Nah, Pancasila. 5. Kalau dia bilang panca itu bahasa Sanskerta, pasti 5. Sila, 5 sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kemanusiaan yang adil dan Persatuan Indonesia. Ulangi, jangan bingung bos. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kemanusiaan yang Batal kau dapat hadiah. Typo. 1. Yang kau ketawa ini satu orang lihat kau nanti kau terkenal. Apalagi masuk di YouTube kau bilang ternyata ndak hafal Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kamu dari SMP mana? SMP 2. Bulungan. Ya. Nah, untung kau tidak salah-salah kalau begitu hadiahmu 2 lembar. Sudah. Ah, foto. Kau minta sama tukang foto. Saya foto. Ya, senyum. Jangan begitu. Nah, ya sudah. Saya tidak tahu kenapa itu cewek kalau foto selalu begini. Dongo. Jangan gue kasih keluar lidahmu, membuat laki-laki nafsu. Ya, karena waktu terbatas. Lanjut itu Pak Bupati. Bukan saya, Pak Bupati yang lanjut. Kalau saya, sudah tengah malam kita ini, sudah 10:30. Sudah saatnya kita tidur. Pulang, jangan sampai ibu-ibu, satu lagi. Ini ibu-ibu penting. Bu, mau masuk surga? Serius. Itu perempuan kata Nabi gampang sekali masuk surga. 1, dia dirikan sholat. Pasti ibu-ibu sholat.
Biasanya ibu-ibu banyak ndak sholat kalau ada pengantin. Nah hias mukanya. Kayak orang sudah tabrak tiang listrik. Ya, boleh ibu berhias, tapi jangan gara-gara hias ibu ndak sholat. 2, berpuasa Ramadan. Yang belum ganti puasanya segera ganti, karena ajal kita tidak tahu kapan menjemput. Yang ketiga, dia jaga harga dirinya. Bagaimana cara menjaga harga diri? 1 di antaranya, dia menutup auratnya. Di antaranya lagi, dia tidak keluar kecuali ditemani oleh mahramnya. Ya Bu ya? 4. Ini saja 4 syaratnya. Menaati perintah suami. Ini agak berat. Saya selalu ceramah, ibu-ibu rajin majelis taklim. Tapi kalau kau lawan suamimu, semua amalmu sia-sia. Sekarang perempuan banyak terhasut oleh setan, dia lawan suaminya. Apalagi kalau dia sudah pandai cari duit, dia punya toko, dia lawan suaminya. Dia punya warung, dapat penghasilan bulan-bulan, hari-hari dia dapat penghasilan. Ingat, kalau kau lawan suamimu, ridha Allah jauh darimu. Suami saya tidak sholat Ustadz, bukan urusanmu, urusannya suamimu. Itulah enaknya menjadi perempuan Islam. Perempuan Islam, dia tidak bertanggung jawab terhadap dosanya suami. Suamimu tidak sholat, suamimu tidak puasa, suamimu pemabuk, ibu tidak tanggung dosanya. Tapi bagi suami, kalau istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tukang gosip, istrinya tidak sholat, istrinya tidak bayar puasanya, nanti di akhirat ditanya, mana ini suaminya? Mana ini suaminya? Kok bisa begini istrinya? Maka jangan kau lawan suamimu. Hei, kok kira enak jadi suami? Hah? Hei, kok kira enak jadi suami? Dipikir bagaimana kau dibelikan cincin. Dipikir bagaimana kau bisa pakai AC di rumahmu supaya tidak rusak kulitmu. Dipikir dibelikan kau gelang, kalung supaya kalau kau pulang kampung dihargai sama sepupumu. Dipikir semua itu. Kadangkala dia masuk hutan, kadangkala di tengah laut, kadangkala jadi tukang kebun. Untuk apa? Supaya suami istrinya bisa bahagia. Kalau ada masalahnya di kebun dia tidak cerita ke istrinya. Kenapa? Dia bilang suamimu, cukup saya menderita, saya tidak mau melukai hati istriku. Tenang kok Pak, saya bela kok malam ini. Hah? Hei! Langsung dia bilang ibu-ibu, kok kira enak juga jadi istri Ustaz? Pernah kau rasakan hamil? Wah ini senjatanya ibu-ibu. Makanya bapak juga hormati istri. Bapak-bapak, saya heran kadangkala lihat suami. Dia sopan sama tetangganya, tapi sama istrinya kasar. Kalau sama tetangga, ya Bu, selamat pagi Bu, sehat-sehat. Sama istrinya dongok memang ini. Dari bodoh sekali ini. Ada juga itu begitu. Bertengkar tiap hari, hamil lagi. Ada pasti di sini tuh. Pak, hei, coba lihat itu istri kasihan. Dia tinggalkan keluarganya di Sulawesi, dia datang merantau ikuti suaminya. Kadangkala orang tuanya sakit, dia bilang apa? Saya tidak bisa besuk, kenapa? Suamiku lagi tugas, tidak bisa tinggalkan kantor. Itu istri. Kok kira gampang jadi istri Pak? Hah? Itu istri, coba lihat. Suka ngomel, memang takdirnya itu perempuan suka ngomel. Kalau dia tidak ngomel, ada kelainan itu. Memang sudah takdirnya, tapi jangan suka ngomel juga ibu. Pernah dengar ceritanya orang dikasih masuk sumur? Jadi ada orang suami istri, istrinya ngomel aja kerjanya. Terlambat datang, cepat datang, tetap ngomel istrinya. Suatu ketika suaminya dia belikan istrinya cincin. Senanglah istrinya dibelikan cincin. Dia bilang suaminya, dek, kita pilih lihat wisata sumur tua. Ini sumur 400 tahun umurnya Bu. Datanglah di situ. Begitu dekat bibir sumur, dia bilang suaminya, dek, kau lihat ada ndak airnya itu sumur? Ada Bang, tapi musim kemarau sedikit aja airnya. Serius? Ini paling sampai di lutut. Dalam hati suaminya berarti aman. Dek, coba kau lihat. Begitu dekat dengan bibir sumur, dia dorong istrinya masuk. Jatuh. Ngomel aja kau di situ. Ndak ku dengar juga, mati kau di situ.
Oh, suaminya di atas. Ngomel-ngomel kau ndak ku dengar. 1 jam kemudian tiba-tiba ada makhluk keluar dari sumur, hitam tinggi besar. Kaget suaminya, siapa kau? Dia bilang, saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun tenang-tenang di dalam. Ada perempuan ngomel aja kerjanya. Baru 1 jam ngomel aja kerja. Lebih saya lari. Bayangkan Bu, jin aja lari kalau ibu suka ngomel. Apalagi suamimu yang sudah pensiun. Oh, itu laki-laki kalau pensiun Pak, cepat kasihan tersinggung. Namanya post power syndrome. Ada teman saya tadinya anggota DPR, tiba-tiba tidak terpilih lagi, sudah tua. Kerjanya kasihan kalau pagi-pagi nonton TV baring-baring, di sampingnya ada kucing. Lewat istrinya ada tenggang itu kucing. Apa ini kucing? Tidur aja kerjanya. Kucing di tenda dia tersinggung Pak. Maka ibu-ibu jaga suami. Bapak-bapak muliakan istri. Bapak pikir ini kalau diminta gaji ini istri, tidak bisa bapak bayar, apalagi kalau bapak pegawai negeri. Mana ada pegawai negeri kaya? Tidak ada Pak. Saya bilang saya gajiku kan saya pegawai negeri. Saya kalau bulan saya gajiku 9 koma. Wih, mega to gaji Ustaz. Iya maksudnya tanggal 9 sudah koma. Ya kan? Masya Allah. Hei, jangan kau hina istrimu. Coba kalau istri dia minta digaji, pembantu berapa gajinya? 1 juta sampai 2 juta sebulan. Istrimu sudah 5 tahun kau tidak gaji membersihkan itu rumahmu. Babysitter yang ngurus-ngurus anak berapa gajinya? Di Makassar 3 juta. Anakmu 5 tidak pernah kau bayar. Makanya muliakan istri. Suatu ketika Umar bin Khattab datang sahabat mau melaporkan istrinya yang suka ngomel. Begitu dekat dengan rumahnya Umar, dilihatnya Umar juga dimarah-marahi sama istrinya. Enggak jadi deh, Umar aja dimarahi pulang dia. Besok ketemu Umar, ya Amirul Mukminin, presiden lah kalau sekarang. Kali saya lihat kemarin istri ngomel, Umar diam-diam saja. Apa kata Umar? Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, melahirkan dan menyusui anakku. Ini 3 yang tidak bisa dimiliki laki-laki. Sehebat apapun dia, tidak ada ini yang laki-laki bisa mampu. Itulah sebabnya Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya, siapa yang saya taati? Apa kata Nabi? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu bapakmu. Berarti ibu, bapak, 3 ibu, 1 bapak. Salah paham lagi nih bapak-bapak ini. Ibu, bapak. Berarti 1 bapak, 3 ibu. Bukan 3 istri. Kenapa disebut 3 kali? 1, hamil. Sehebat-hebatnya, sekuat-kuatnya laki-laki tidak mungkin bisa menanggung hamil. Mau kau coba hamil? Bawa itu kelapa di dalam perutmu. Kemana-mana bawa. Coba lihat itu istri. Mau duduk aja kalau hamil kasihan setengah mati. Pakai standar samping itu kasihan. Ya. Pernah ibu hamil? Ibu masih ingat waktu hamil? Pernah enggak ibu hamil tidur tengkurap? Mopang. Kayak perahu. 9 bulan tidak tengkurap. Bapak 2 bulan tidak tengkurap, pusing. Itulah banyak istri. Melahirkan. Pernah lihat ibu-ibu melahirkan? Pernah? Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang selebriti keluar kok nak? Ndak. Terakhir sudah saya hamil Pak. Ndak mau lagi saya hamil. 5 bulan kemudian. Matampu sih. 3. Menyusui. Ibu-ibu masih ingat waktu menyusui? Masih? Apalagi waktu tumbuh giginya. Dia bujuk itu kasihan. Lepasku nak. Lepasku. Nggak ada dia. Kok gigit saya? Nggak. Siang anaknya. Malam. Urusan orang tua ini anak-anak.
Itulah penderitaan ibu-ibu. Makanya sayangi istri. Ya, jangan menghina. Kalau tidak senang sama istri, nasihati. Sudah tidak bisa bertahan, ya bawalah ke pengadilan agama untuk diselesaikan baik-baik. Jangan saling menghina, apalagi curhat di medsos. Tak kusangka kau begitu. Pret. Kau juga cewek. Hei, jangan kau pacaran. Bodoh itu kalau kau pacaran. Pacaran syar'i, pret. Mana ada pacaran syar'i? Tidak ada itu. Dengar ini cewek. Hei, motor aja dicicil 2 tahun lunas. Kamu 4 tahun dipacarin tidak dilamar-lamar. Modal coklat sama bunga plastik. Klek. Hei, hati-hati cewek. Apalagi suka video call. Ngeri anak-anak sekarang Pak. Video call itu yang rusak anak-anak kita. Dia bilang cowoknya, pakai kok headset supaya tidak didengar bapakmu. Lihat coba lidahmu dek. Turun sedikit. Buka kancing satu. Akhirnya ketemu apa? Pergi lihat-lihat bulan. Pulang tidak datang bulan. Si mau kok. Akhirnya apa? Hamil tidak pernah masuk sekolah, dipecat di sekolah. Sudah dipecat, makin besar takut ketahuan orang tua dan masyarakat. Dia pergi aborsi, matilah kau dalam keadaan kekafiran. Maka saudaraku, adik-adikku yang saya cinta kalian karena Allah, jangan kau pacaran. Tidak ada gunanya itu. Oh bangga saya tadi lihat itu adik-adik yang Mars tadi menyanyi di sini. Jangan, kalau ada laki-laki suka kau bikin tanda apa itu? Suruh dia hitam di atas putih, pakai kertas bermaterai. Bikin kau surat perjanjian yang bertanda tangan di bawah ini, nama Dewi, umur 18 tahun, pekerjaan mahasiswa, berjanji sepenuh hati dengan ini menyatakan akan menunggu lelaki yang nama Muhammad. Saya siap menikah dengannya setelah dia menjadi laki-laki terhormat dan punya kerja. Yang bertanda tangan, cek Dewi, kertas bermaterai, saksi kepala desa. Itu baru bisa kau tuntut kalau dia macam-macam. Yang baru pacaran dikasih bunga plastik, bikin status lope-lope, beleng-beleng. Kau semua itu kurang ajar. Mentang-mentang bonceng pakai rem depan. Langsung ini semua ini. Ya, salatullah ala toha, salatullah ala yasin. Ingin berlama-lama tapi waktu jualah yang membatasi kita. Kalau masih mau dengar ceramahnya Ustadz Dasat, gampang, buka YouTube. Kalau ada iklan jangan kau skip. Iklan lewati, nonton kau iklan 1, 2, supaya kau dapat ilmu, saya dapat fulus. Iklan itulah yang membayarkan operasional dakwah. Ya, masa ustadzmu followernya 1000, artis 2 juta. Apa kau dapat dari follow akun-akun artis, selebriti? Paling kau dapat lihat aurat, nyanyi. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Apa kau dapat? Kalau ustadz dapat kau ilmu. Untuk saya ingat ini Agustusan lewat nih. Tapi biasanya September masih ada pesta rakyat. Ibu-ibu boleh pesta rakyat tapi jangan ikut olahraga sama laki-laki. Di depan kantor camat, di depan kantor lurah, olahragalah dia. Ibu-ibunya di depan, bajunya sempit, roknya sempit. 1, 2, bapak-bapak di belakang 3. Cur juga ini. Padahal majelis tadi. Jangan ketawa karena ngajar kau. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Allah malam ini bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan dari tempat ini lahir qori-qoriah yang mengharumkan nama Kabupaten Bulungan. Untuk penghargaan saya kepada qori-qoriah tingkat dewasa yang juara 1,
saya kasih hadiah umroh. Insya Allah. Ya, yang dewasa kalau juara 1 kasih hadiah umroh. Nah, nanti hubungi adik saya yang ngurus umroh, kita umrohkan dari Kabupaten Bulungan. Kita umroh bareng-bareng sama Ustadz Das'ad. Ya. Ada orang mau pergi umroh sama artis. Sampai umroh tidak pernah ibadah, hanya update status terus. Hai guys, kita lagi tawaf guys. Kalau kau sama Ustadz, kau akan dibimbing, diberitahu tata cara tawaf, tata cara sa'i, tata cara ikhram yang bagus supaya ibadah umrohmu semakin baik. Mudah-mudahan acara ini berlanjut dengan baik. Lahirlah qari'ah, hafiz-hafizah yang akan mengharumkan nama Kabupaten Bulungan. Terima kasih Pak Bupati atas undangannya. Semoga Bapak sehat walafiat. Kalau bisa lanjut lagi menjadi 2 kali. Insya Allah ya. Mudah-mudahan ada manfaat. Buah nangka, buah kelapa. Buah durian, buah salak. Buah zaitun, itulah buah-buahan. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta lagi untuk berdoa. Kita berdoa dulu. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamaannya, mohon keikhlasan Bapak Ibu sekalian untuk kesembuhan Ustadz Das'ad secara sempurna. Ila hardatil Nabi Mustafa Muhammad SAW. Summa hususil Das'ad Latif. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirat, wa afiatan fil jasadi, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.